Dulu kawasan Bengkulu datang dari Curug. Curug itu padahal daerah dingin Pak. Dia datang dulu ya. Sekarang daerah 900 meter itu. Kita tunggu hasil panen beliau, kita jadikan satu. Siap. Kemarin sudah bertiga. Ya. Sama tahun depan ke Curug. Nah, itu ya. Kembali ke Bengkulu. Dan kita besok tanggal 20 sampai tanggal 23 kita menyelenggarakan paguyuban Dirga Bengkulu. Oh iya. Saya ketua panitia. Bersama Mas Arif. Sukses buat dulur-dulurku di Rejang Lebok. Lalambo, indah Bengkulu. Dapurnya bagian akhir saya mengucapkan terima kasih panitia dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih manajemen DGW dan jajaran serta Leli dari BG melalui catering dan juga sahabatku dari Malaysia semuanya. Sore ini saya cuma mau berbagi kisah nyata saja kenapa hidup saya sampai nyasar di perdurianan. Nyasar tapi sampai hari ini keterusan. Saya tadi ikuti pembicaraan Mas Arga, Mas Pandu, Amal, dan juga Adu, Sigit, serta teman-teman dari Malaysia. Sambil Pak siapa Pak tadi yang pakai leci Pak, nanti kayaknya saya pengen ada sesi tersendiri sama Bapak yang tujuh otak. Pak Basuni. Basuni. Pak Basuni dan juga Panas, nanti saya akan melibatkan Panas interaktif juga. Yang pertama sebelum masuk ke materi yang akan saya ceritakan adalah kenapa saya ke Lubuk Linggau lebih kurang 3 tahun yang lalu dan akhirnya saya jatuh cinta dengan Lubuk Linggau. Saya tersangkanya gak ada, tadi pagi ada. Ini gara-gara seorang Adi. Saya ke Lubuk Linggau bersama Sigit gara-gara seorang Adi. Muncullah durian yang ada di gambar ini, Bapak-bapak. Saya dulu nggak tahu namanya, cuma durian ini saya rasakan mirip sekali dengan cumasi binti tai babi. Boleh nggak saya bilang? Boleh ya. Mohon maaf kalau terlalu lebay ya Pak. Karena saya selalu menggambarkan imajinasi saya lebay supaya nggak ngantuk. Siap. Mirip sekali cumasi, tapi ada keistimewaan si semok ini dibanding dengan cumasi yang datang dari Pulau Batam. Lemaknya, milkinya, ketebalannya, dia melebihi dari sang cumasi. Namun di balik kelebihannya, banyak sekali kekurangannya. Jadi banyaknya kekurangannya itu sebenarnya simpel penanganannya. Masalah ulet yang selalu menghiasi area dalam dari sang semok. Pohonnya udah gede, buahnya banyak. Saya yakin kalau semok ada 1000 pohon dan 1000 pohon ini menghasilkan satu pohon 100 butir saja dengan kondisi yang bagus saat ini, insya Allah saya siap jadi tengkulaknya Pak. Dan insya Allah saya akan dapat cuan yang banyak karena saya bisa menjual ke customer di kota-kota lain ya. Dan juga bersyukur hari ini kami sudah bisa mendatangkan bis catering yang ke depan kami akan menjadi hubungan di trading durian ke China. Dan alhamdulillah tadi malam bersilaturahmi sama Panas, ada beberapa hal yang begitu menyemangati kami untuk segera mewujudkan ini Panas. Dan inilah silaturahmi membuka jalan rezeki itu pasti, bukan lagi mungkin. Sampai di sini dulu, tapi saya pengen menanggapi Pak Mola, boleh dikasih mic sebentar Pak? Pak siapa tadi yang baju kotak? Iya, saya terharu sekali Pak, dan memang itu impian kami dari 6 tahun yang lalu, pengen punya jurnal. Tapi kembali lagi Pak, ya, kandung tadi lulusannya SMK Pak, saya S3 Pak.
Gitu, jadi mohon maaf, S3 saya bukan kayak Pak Nasrullah gitu kan. S3 saya yang memang agak beda aliran. Kita aliran preman yang nggak punya dasar keilmiahan. Tapi kita sudah mengupayakan dari beberapa tahun yang lalu. Ada yang kenal dengan almarhum Bapak Dr. Panca Jarot? Pernah dengar? Ya, sebenarnya dengan ketua Balibu tersebut dulu kami sudah berintis. Tapi Gusti Allah berkehendak lain, mencintai Pak D. Panca dan dulu dipanggil. Ya, tapi upaya kami sudah berjalan. Walaupun ya sekali lagi mohon maaf kalau ada teman-teman dari pihak pemerintahan sampai hari ini sih memang kami belum didukung. Mohon maaf ini loh Pak. Mohon maaf bukan ini, tapi kalau sendiri alhamdulillah. Punten ya Pak. Dan kenyataannya itu gitu. Jadi kami melangkah mandiri, ya betapa dirinya saya dengan brother ini, dengan brother Jonathan dan juga Billy dari Malaysia. Malaysia udah punya GAP, apakah itu GAP? Malaysia udah punya Mardi. Mardi itu anaknya Pak Arjo apa Pak Bejo? Ya, Malaysia dari dulu udah punya Mardi. Malaysia Agriculture Research and Development. Wah, Pak ini coba beli. Tapi Malaysia sudah punya Pak. Itu bedanya Indonesia dengan Malaysia. Petani Indonesia itu lebih hebat Pak. Tidak didukung pemerintah aja masih hidup. Coba kalau petani Malaysia, kalau tadi didukung pemerintah, bisa jadi Anda sudah tidak membuat tanam cabai sekarang. Malaysia sudah bisa ekspor, udah punya jelas fasiliti dan segalanya, disupport sama government. Insya Allah Indonesia Textile juga gitu, insya Allah. Itu harapan kita. Ya, kita harus kemitraan dengan pemerintah dan yuk sadarkan pemerintah kita dengan kerja nyata. Ya, kalau kita kumis dengan kerja nyata sulit Pak. Yuk kita melangkah bareng, wujudkan itu dengan, saya setuju sekali, harus ada jurnal nantinya. Dan alhamdulillah ada Pak Boy nggak di sini Pak Boy? Pak Boy kayaknya harus gabung di sini di samping panas nih. Ya, karena Pak Boy ini perwakilan dari DDW yang beberapa bulan terakhir banyak sekali saya repotkan untuk menuju kepada jurnal. Kami sedang menciptakan profesor di setiap provinsi Pak. Dan alhamdulillah Sumatera Selatan belum. Kandidat di Pulau Sumatera muncul baru satu, adanya di Sumatera Utara. Pernah menjadi pembicara di salah satu agenda kami waktu di AAKADU di Tasikmalaya, namanya Edi Govinda. Itu salah satu calon profesor versi kami yang kebetulan berkebunnya tidak di atas kertas, berkebunnya di atas tanah. Ya, dengan kata kerja tidak hanya bermain kata-kata. Sampai di sini bisa ditahu ya Pak. Dilanjut lagi di Sulawesi Selatan, alhamdulillah kemarin bulan November ya Pak. Bulan November kami menggelar silaturahmi begini dan mendapatkan satu kandidat calon profesor adanya di Bulukumba. Lanjut kami kunjungan kemarin bersama teman-teman DPR RI untuk reses di Kota Malang, Jawa Timur. Kami menemukan satu kandidat juga di Kota Malang, satu kandidat calon profesor. Dan yang tadi lulusan SMK otomotif ya Pak. Ini salah satu profesor versi kami Pak, yang datang dari Jawa Barat. Mantap. Yang udah pakai bahasa culing apa dari saya juga nggak mudah ya. Tapi kami butuh calon profesor yang mau kerja, yang mau praktek, yang mau mengamati dengan teliti, sehingga kami akan menyerap informasi itu untuk kami tetapkan menjadi sebuah ketentuan. Kita akan compare antara hasil kerja dari satu provinsi dengan provinsi yang lain, dengan provinsi yang lain, dengan provinsi yang lain, gapnya muncul berapa persen dengan formula masing-masing Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini formula yang mereka buat dengan culing masing-masing
Saya nggak ngomong merek ya Pak ya. Zat aktif yang mereka padu-padankan satu dengan yang lain sama. Zat aktifnya ya Pak, yang membedakan adalah takarannya. Kenapa takarannya berbeda? Daerahnya berbeda, iklim berbeda, cuaca tidak seragam. Logika kami yang tidak punya dasar ilmu pertanian masuk. Logika kami sekali lagi masuk. Kami nggak pakai dasar apa-apa dulu, tapi logika. Karena Tuhan kebetulan menganugerahkan kita dengan pikiran untuk mengolah menjadi logik. Itu dulu sampai di situ. Terus berjalan dan alhamdulillah akan kami tidak lanjuti, tersangkanya juga ada nih. Yang mengundang gereja Penepal hari ini adalah saya, tanpa izin panitia. Mohon maaf saya lupa. Gereja Penepal adalah satu dari sekian perusahaan pertanian di Indonesia, khususnya buah-buahan yang sepertinya paling gede ya Pak. Sepertinya paling gede. Dan alhamdulillah saya kenal dengan salah satu ownernya yang paling demen kalau saya palak. Dan paling demen kalau saya bahasa keren budaya gacoti Pak. Salah satu ownernya GGP itu kangen kalau mulut sampah saya tidak mengkritik. Sehingga beliau mengirim tadi kepala risetnya namanya Pak Margo dan ada Ibu Ani masih bergabung nggak Bu Ani? Terima kasih loh Bu Ani. Pak Margo harus duduk di depan sini. Tidak bisa duduk sini. Beliau dari GGP, bapak-bapak, ibu-ibu tahu betapa sudah lengkapnya fasilitas yang ada di sana. Dan inilah silaturahmi. Saya paksa GGP mensupport kegiatan perdulianan teman-teman petani seluruh Indonesia. Karena kalau untuk menyumbang kepada kita, GGP itu kayaknya gak kerasa. Duitnya udah kebanyakan loh GGP itu kalau gak dipalak. Setuju ya Pak? Setuju ya Pak? Oh gitu. Dan Bapak kangen kalau saya palak ya. Oke. GGP, DGW, Leli, dan beberapa pihak lain kami paksa untuk mensupport saya sebagai petani, bapak-bapak semua juga petani durian. Ayo Pak, kita silaturahmi bareng. Ini hanya gerbang untuk menuju ke sana. Pertemuan ini adalah silaturahmi untuk nantinya dibuatkan wadah di setiap provinsi. Visi-visi kami, teman-teman dari Jambi udah lama tahu, ada Brother Agus Manto, thank you, dan juga Pak Adi, perwakilan dulu dari Riau untuk Sumatera Selatan. Kita pengen di setiap provinsi Pak ada wadah yang mewadahi teman-teman, dan itu dibuat oleh teman-teman sendiri, dikelola oleh teman-teman sendiri, kami memfasilitasi. Hingga akhirnya kami larinya ke cuan Pak. Kita nggak akan bisa mencapai titik cuan kalau hulunya nggak ditata, tengahnya nggak dibenahi. Karena kita bukan tukang sulap, walaupun di Ligo punya bukti sulap. Saya yakin itu tidak bisa simsalabim. Hulunya dibenahi dulu dengan tim yang mumpuni, tengahnya ditata, ngalir jadi cuan. Sepakat Pak? Ya, GGP nggak mungkin segede ini perusahaannya Pak kalau antara hulu, tengah, hilir dan dihandle sendiri. 24 miliar PT ya Pak. Mohon maaf pasang kartu sedikit ya. Sampai shippingnya aja digarap sendiri. Inilah contoh kemandirian petani Indonesia. Memang tidak mudah bertani durian, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Dan tidak murah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Cerita nyata akadu saya rasakan juga Pak. Karena saya alhamdulillah terlahir sebagai pribadi yang sombong. Sudah berulang kali mengulang itu. Walaupun saya gagal di tahun 2014 dengan 1.100 pohon, saya adalah pribadi yang sombong. Dan kesombongan itu alhamdulillah yang akhirnya saya fermentasi menjadi energi untuk saya mau mengulang kesalahan, mempelajari itu, akhirnya ketemu literatur sendiri. Begitu Pak, buku semuanya.